wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 14. Wa adawatul qasri lan utawi pira-pira lapad kang maedahaken ing qasar kang kaya parabot wa adawatul qasri lan utawi pira-pira lapad kang maedahaken ing qasar kang kaya parabot. Ini termasuk bahasa majaz. Majaz isti'arah tasrihiyah asliyah al-inadiyah. Takdimun lan ngadinginaken kang hak den akhiraken wa takdimun lan ngadinginaken kang hak den akhirkeun kama kaya barang taqaddama kang wus narima dingin itu emak. Oh, hadinya sanes. Ulangi. Wa adawatul qasri lan utawi pira-pira lapad kang maedahaken ing qasar kang kaya parabot iku illa lapad illa innama lan lapad innama atpun lan atop kalawan la lan ba wa taqdimun lan ngadinginaken kang hak den akhiraken kama kaya barang taqaddama kang wus narima dingin itu ma kama taqaddama mate isi mausul taqaddama di situ ada silah mausul domir aid yang wudu alama sebab setiap isi mausul tentunya harus ada silah gitu. Wa quluha yalzamu ba'dahu silah ala domi wa adawatul qasri illa innama. Ini membahas tentang adat qasar. Setelah kita membahas tentang bab qasar, bahwasanya qasar itu ada qasar hakiki dibagi dua, ada qasar hakiki, ada qasar idopi.
Qasar hakiki itu ada yang mausuf ala sifat, ada yang sifat ala mausuf. Kemudian qasar idopi ada 3, ada yang ifrad, ada yang ta'yin, ada yang qalab. Qasar idopi yang ifrad ada yang mausuf ala sifat, ada yang sifat ala mausuf. Qasar idopi ta'yin ada yang mausuf ala sifat, ada yang sifat ala mausuf. Qasar idopi yang qalab ada yang mausuf ala sifat, ada yang sifat ala mausuf. Dapat dipahami? Sudah dibahas. Nah, lalu kemudian pada bait selanjutnya musannif akan membahas tentang adat qasar, yakni perangkat-perangkat qasar, alat qasar. Mana adat qasar itu? Kata musannif, wa adawatul qasri, dan berbagai adat qasar, yakni lapad-lapad yang memberikan paham terhadap resume, terhadap qasar, meringkas qasar. Tentunya setiap qasar ada alat untuk mengqasar. Mana adat qasar tersebut? Pertama disebut illa. Illa itu salah satu adat qasar, illa istisna. Karena di sini kan disebutkan tidak hanya satu adat qasar itu, wa adawatul qasri jamak, artinya banyak. Kurang lebih di sini ada 5 adat qasar, makanya adawatul qasri banyak kan. Ai alfazun, ai adawatun bimakna alfazun bimakna adawatun. Alfazun jamak taksir kilah, wajan af'alun jamak. Karena logatna kieu pan adawatul qasri jeung ari pirang-pirang lapad anu maedahkeun kana qasar anu disarupakeun kana parabot, kana alat. Karena ieu termasuk kana majaz isti'arah tasrihiyah asliyah. Kalau dalam ditinjau secara aturan ilmu bayan, termasuk ke dalam majaz isti'arah tasrihiyah asliyah. Bagaimana menyusun kalimatnya? Subihatil alfazu allati tadulu alal qasri bil adawat, disarupakeun pirang-pirang lapad anu nuduhkeun kana qasar bil adawat, lapad adawat ya gitu. Karena adat qasar pirang-pirang lapad anu dituduhkeun kana pirang-pirang adat qasar. Bijami'il intifai fikuli, dina pada aya manfaatna, dalam arti segi ada manfaatnya, tentunya ada rahasia. Karena ya kasupkeun kana tasbih. Zukirul musabbahu bihi, diayakeun musabah behna mana? Nyata lapad al adawat, makanya eta adawatul qasri, adawat di situ adalah sebagai musabah beh. Kalau dalam Samarqandi menurut Imam Sakaki musta'ar lah, musta'ar minhu kan? Musta'ar minhu. Adawatul qasri di situ adalah musabah beh. Zukirul musabahu bihi alazi huwa al adawat wa huzifa minhu al musabah, dibuang musabahnya. Mana musabahna? Alazi huwa al alfaz, yaitu lapad alfazu itu adalah musabah, mustar lahu, diadakan musabah beh, dibuang musabah. Wastu'ira al-lafdzu dalu alal musabbahi bihi lil musabbah.
Lalu kemudian diinjemkeun lapad anu nuduhkeun terhadap musabah beh kana musabah. Mana musabah bena? Adawat. Mana musabahnya? Yaitu alfad. Tuh. Diinjemkeun lapad anu nuduhkeun kana musabah beh nyaeta adawat kana musabah. Musabah beh nyaeta adawat kana musabah nyaeta alfad. Nah, teh ala sabilil isti'arati tasrihiyatil asliyah. Paham? Aya diberjalankeun teh dina isti'arah tasrihiyah asliyah. Majaz isti'arah tasrihiyah asliyah. Apa itu ngaran majaz? Namanya majaz itu apa? Dak sandrien, naon ngaran majaz teh? Majazuhum kalimatun ustumilat li ghairi asliyin lahu qad wudiat li'ulqatin ma'a qarinatin atat. Itu setengah bait teruskan atau lamun aden macam bete teruskan eta dina nastain aya pendapat dina Samarqandi ge pendapat Imam Sakaki benten-benten ihtilaf itu majaz. Ari majaz terbagi ke dalam dua, ada majaz isti'arah, ada majaz mursal. Nah, enteng ngaranna mursal, mang mursal. Berarti mursal itu bagian daripada majaz. Majaz itu ada majaz isti'arah, ada majaz mursal. Apa itu majaz isti'arah? Itu mana-mana majaz yang alaqahnya musabahah. Gitu. Alaqahnya musabahah itu berarti antara musta'arlah dan musta'ar minhu, antara musabah dan musabah beh itu ada jihad jame'. Ada wajah sibih antara musabah dan musabah beh. Seperti mana? Seperti al-wahid kal arjuna. Mang Wahid bagaikan Arjuna. Oh, dalam arti apa? Bijami'i ganteng pikulin. Bijami'i jamil pikulin. Dina pada ganteng cing ari Arjuna ganteng teh. Ganteng teh kasep. Emang Wahid kasep teh? Kasep, benar teh dibanding jeung doma. Yeah. Kasep berarti antara Mang Wahid dengan Arjuna itu ada titik persamaan. Itu. Al eci kal omas. Ente al eci kal omas. Teh eci seperti teh omas. Naon wajah sibihna? Bijami'i insan pikulin. Dina pada jelema. Itu cing ari si omas awe laki. Awewe teh eci ge sarua awe bari jelema sarua. Sugan teh eci jin. Mau bisa disarupakeun. Beda jenis, ada wajah sibih. Eta majaz isti'arah, aya majaz mursal. Majaz mursal mah mana-mana majaz yang alaqahnya itu goer musabahah. Berarti musabah dan musabah be itu tidak ada titik persamaan. Alaqah majaz mursal dalam kitab Nastain 18, tapi dalam Samarqandi kurang lebih ada 25 alaqah. Min itlaqil juz'i irdatil kul, gitu kan. Min itlaqil lazim irdatil malzum banyak. Nah, itu majaz mursal, majaz isti'arah, majaz mursal, tasrihiyah asliyah. Nah, mana adat qasar itu? Yang pertama illa. Yang pertama itu adalah illa. Illa itu illa istisna. Itu illa termasuk ke dalam adat qasar. Seperti mana illa dikatakan sebagai adat qasar, seperti ma jaidun illa qaimun. Ada contohnya. Ma jaidun illa qaimun. Ma jaidun illa qaimun.
Majaidun oranana utawi om Jaid iku ila qaimun angin wong kang ngadeg. Mana mausufnya? Mausufnya adalah Jaid yang disifati. Mana sifatnya? Qaim. Jaidun disifati oleh sifat qaim. Mana adat kosornya? Yaitu illa. Makanya majaidun illa qaimun itu di situ pakai adat kosor ila. Tidak ada Kijaid terkecuali berdiri. Jadi pembatas. Jadi yang adanya Kijaid itu berdiri. Gitu. Sementara qaimun itu kosor. Ini termasuk kosor hakiki berarti. Kosor hakiki. Berarti mausuf ala sifat. Mausuf ala sifat. Bahasa kosornya gimana? Jaidun maksurun bil qiyami la yata'adda li ghairihi. Jaidun maksurun bil qiyami la yata'adda ila ghairihi. Jadi yang berdiri itu hanya Kijaid. Semua tidak ada yang berdiri, tidak ada Kijaid terkecuali berdiri. Berarti Kijaid itu berdiri. Ini mengkosor hukum qiyam terhadap Jaid. Jadi yang berdiri itu hanya Kijaid, tidak ada yang lain. Dapat dipahami? Ila itu yang pertama, ila istisna, gitu kan? Ila istisna mah kayak adat istisna. Biasanya kan nasab, tapi ini status jadi khobar, jadi rofa. Adat istisna. Mastasnatillah mata mamin yantasib. Nah gitu. Eta nasab harusnya kan ilama, tapi rofa. Oh iya mah jadi khobar. Itu ma jaidun illa qaimun, ma-nya adalah ma'nafi, bukan ma mausulah. Kenapa disebut ma'nafi? Sebab setelah ma ke depannya itu ada ila istisna. Di mana-mana ada lapad ma, lalu lapad setelah ma itu ke depannya ada ila istisna. Tuh, maka berarti mak di situ adalah mak napi. Awas tah. Ilmu kitu-kitu teh ilmu ya teh. Nah, paham beres hiji tah. Baru satu. Yang kedua innama. Adat kosor itu ada yang disebut dengan innama. Innama itu kan susunan antara lapad inna dan ma. Innama kan? Innama setuhune barang innama, ketika innama inna kemudian dimasuki oleh ma, berarti inna di situ tidak amal tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Bila mana ada lapad inna lalu kemudian inna masuk ke lapad ma, kata ma, maka inna di situ tidak amal tansibul isma wa tarfa'ul khobar, tidak. Adapun amal, oh berarti qalil hukumna. Innama itu amal, seperti innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat. Innama di situ tidak amal tarfaul isma tansibul isma wa tarfaul khobar, tidak. Kalau misalkan amal no problem, bisa. Innamal a'mala berarti amal nganasabkeun kana lapad a'mala. Tuh. Innamal a'mala biniat jadi khobar, berarti tapi hukumnya qalil. No problem, bisa wae, bisa. Lamun innamal a'malu berarti amalu jadi mubtada. Biniati khobar jumlah jar majrur jadi khobar tina mubtada lapad amalu. Dapat dipahami? Tapi menurut jumhur ulama ahli nahwu, ketika inna masuk ke ma, maka inna di situ tidak amal tansibul isma wa tarfaul khobar. Innama teh logatna pastine, gitu kan? Pastine utawi misalnya. Nah, jadi teu amalnya lamun inna asup kana lapad. Kumaha cikal piahna? Wa waslu ma bizil urufi mubdilu imala wa qad yubaqala mal. Itu beres lah.
Contohnya seperti mana? Innama itu contoh seperti innama jaidun jalisun. Ada contohnya? Innama jaidun jalisun. Pasti nek utawi om jaid iku jalisun kang lungguh. Nah, berarti anak innama di situ sebagai pembatas adat kosor. Yang duduk itu hanya Ki Jaid. Bahasa kosornya jaidun maksurun bil julusi la yata'adda ila ghairihi. Ki Jaid teh katempelan ku hukum diuk, teu aya di hukum ka Ki Jaid terkecuali hukum jalis. Ki Jaid teu keur nangkarak, teu keur tidur, teu keur nangtung, teu keur ruku, tapi keur duduk. Karena innama jaidun jalisun. Paham? Ada yang ketiga, adat kosor atpun, yaitu atop. Atop di sini berarti tina 10 huruf atop teh nya ngan saukur 2 nya naon? Atop, huruf harap atop la dan harap atop bal. Atop ku harap bal seperti ma jaa jaidun bal amrun. Ma jaa jaidun bal amrun. Bahasa kosor ay al muji'u maksurun bi amrin la yata'adda li ghairihi. Itu atop ku bal atau kula. Jaa jaidun la amrun. Tadi sami. Jaa jaidun la amrun atau ma jaa jaidun bal amrun. Bahasa kosornya annal maji'a maksurun wa maksusun bi amrin la yata'adda li ghairihi. Atau jaa jaidun la amrun. Taeta la adat kosor harap atop. Kemudian ma jaa jaidun bal amrun, bal di situ adat kosor harap atop. Kalau misalkan innama jaidun jalisun, adat kosornya mana? Mang Wahid, innama jaidun jalisun adat kosornya mana? Innama. Nah, itu innama adat kosornya itu. Kalau ma jaidun illa qaimun adat kosornya mana? Illa. Kalau innama jaidun jalisun adat kosornya mana? Innama. Kalau jaa jaidun la amrun adat kosornya mana? La harap atop la. Kalau ma jaa jaidun bal amrun adat kosornya mana? Harap atop bal. Paham? Dapat dipahami? Nah, lalu kemudian yang keempat wa takdimun, takdim. Takdimul ma'mul alal fi'li. Miheula ana ma'mul kana fi'il. Itu ge sarua kosor. Sebagaimana bet-bet yang telah kita bahas. Itu. Kan biasanya fi'il, fa'il, maf'ul. Kan biasanya fi'il, fa'il, maf'ul, tapi ini maf'ul baru fi'il, fa'il. Maf'ulnya didahulukan, sementara fi'il, fa'il diakhirkan. Ngadinginaken kang hak den akhiraken. No problem, asal ada elat ataupun rahasia. Seperti mana? Seperti yang telah kita bahas, lafaz iya kana budu itu adalah kosor. Iya kana budu itu adalah kosor. Iya kana budu, mana maf'ulnya? Lafaz iyaka. Sementara na'budu itu adalah fi'il fa'il. Kenapa maf'ul didahulukan sementara fi'il fa'il diakhirkan? Oh, ada rahasia. Berarti ini sebagai adat kosor, meringkas bahwasanya ketika kita beribadah itu iyaka hanya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, na'budu kami beribadah. Gitu kan? Jadi bilagah iyaka na'budu ketimbang na'budu iyaka. Kalau na'budu saya beribadah, beribadahnya itu bisa kepada
selain Allah, bisa kepada Yesus, bisa kepada Lata, Uzza, Manat, itu kan barulah iyaka. Tapi kalau iyaka wungkul ka Gusti Allah ibadah teh, jadi dinapikan Tuhan-Tuhan tersebut. Makanya dikosor dari berbagai Tuhan. Kan banyak Tuhan hari ini, Tuhan Yesus ada kan. Nah, dinapikan mana Uzza, Lata, Pedet, Ijlu, itu kan didewa-dewakan oleh orang-orang yang bodoh. Makanya bahasa kosornya anna ibadatal makhluk maksurun wa maksusun bi iyyaka la yata'adda li ghairihi. Sungguh ibadah makhluk itu dimaksur dan dikhususkan untuk Allah Subhanahu la yata'adda li ghairihi, tidak ada yang lain. Kabeh geus ka Gusti Allah. Kan lamun nak budu iyyaka eta bisa wae ibadah teh ngan kasalian Allah. Katakan bilagah kene iyyaka na'budu daripada nak budu iyaka, dapat dipahami. Nah, no problem. Sebab perspektif ulama, jumhur ulama ahli nahu, boleh-boleh saja maf'ul didahulukan, fa'il fi'il diakhirkan. Wa qad yuja'u bi khilafil asli wa qad yazil maf'ulu qabla al-fi'li. Itu kan menurut Syalfiyah sudah dibahas. Baru berapa itu adat kosornya? Baru 4. Pertama illa, kedua innama, ketiga atabal atau la, yang keempat takdimul ma'mul alal fi'li kama taqaddama. Kama taqaddama 1 2 3 4. Takdim 1 innama, illa, atop harapla, atop harapbal, atop harapla, ja'a jaidun, la amrun, ta amrun itu diatopkeun karena lafaz jaid, make huruf atop mana la, berarti la di situ termasuk adat kosor. Geus datang, saha datang teh ki jaid, la amrun. Aya al-muji'u maksurun bi jaid la yata'adda li ghairihi, itu alaf hatop la sebagai kosor, adat kosor. Atau harap atau ba. Jadi kurang lebih ada 5 adat kosor di sini yang dibahas. Pertama yaitu illa, kedua innama, ketiga atobal, keempat atopla, kelima takdim takhir gitu. Jadi simpul daripada keterangan wa adawatul qasri 1 bait ini bahwasanya lapad yang menunjukkan terhadap qasar itu, alat qasar itu kurang lebih ada 5. Pertama illa istisna, kedua lapad inama, ketiga atop la, keempat atop bal, yang kelima takdim takhir. Jadi mendahulukan kalimat yang asalnya harus diakhirkan, tapi ini didahulukan. Mendahulukan kalimat yang asalnya diakhirkan, tapi ini malah didahulukan. Dapat dipahami? Nah, tinggal pembahasan selanjutnya al-babu sadisu, bab yang ke-6, yaitu fil insya'i, akan menjelaskan tentang insya. Dapat dipahami? Insya Allah harus paham. Oh, berarti kalau misalkan nanti kita melihat di dalam Al-Quran, di dalam kitab manapun, kita terapkan, dipraktekkan. Ini ada lafaz nama. Oh, berarti ini termasuk ke dalam adat kosor. Apa maknanya? Membatas hukum. Tuh. Membatas. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama mukmin itu saudara. Berarti ini dibatas. Kalau misalkan bukan mukmin, bukan saudara sebenarnya. Tuh kan? Innamal mu'minuna ikhwah. Dibatasi, alat pembatas. Dibatasi oleh lafaz innama. Tinggal diaplikasikan dalam membaca Alkitab. Boleh ditinjau secara aturan ilmu nahu. Oh, kalau ilmu nahu berarti berkaitan dengan
i'rab, oh ini bacanya harus begini, ini bacanya harus begini. Tapi kalau tentang balaghah berarti ini sudah berbicara tentang sir, berbicara tentang makna di balik ini semua tuh apa sih gitu kan. Siaqul kalamnya seperti apa? Oh, maknanya seperti ini. Tuh. Jadi untuk menafsirkan Al-Qur'an itu tidak gamblang lapatnya lalu ditafsirkan, tidak, tapi membutuhkan pemahaman-pemahaman yang sangat mendalam, karena Al-Quran itu bahasanya universal, global. Makanya orang-orang Wahabi itu ketika mendefinisikan atau menafsirkan Al-Quran itu mereka dengan satu makna saja. Mereka tidak tahu di situ adalah bahasa majaz gitu kan. Oh, di situ berarti membuang musnad ilaih misalkan. Tidak tahu. Makanya dalam menafsirkan Al-Quran itu banyak yang sesat. Ketika kita berbicara tentang sifat-sifat Allah yang sama ada pada diri manusia, seperti Allah senyum, dalam logika kita Allah senyum gitu kan. Allah berarti kalau senyum dalam logika kita memerlukan bibir kan, lidah, senyum kan. Allah maha melihat, dalam pandangan logika kita melihat itu memerlukan mata, pakai hidung mata, pakai retina. Kalau ketika kita Allah maha mendengar, dalam logika kita, gambaran kita, karena manusia sangat terbatas akalnya, ketika mendengarkan Allah maha mendengar, mendengarnya oleh telinga, haram, kufur. Jika ada orang yang menyamakan sifat-sifat yang berbicara tentang anggota Tuhan lalu kemudian disamakan kepada makhluk, itu kufur. Maka oleh karena itu dinafikan oleh sifat salbiyah, mukhalafatuhu lil hawa. Allah sangat berbeda dengan makhluknya. Kendati pun di dalam Al-Quran ada lapad-lapad yang menyerupai manusia dalam segi makna. Sementara Allah itu bila kaifiat tidak bisa dideskripsikan. Kumaha Allah teh seperti kumaha teu bisa. Dapat dipahami? Nah, itu kesalahan-kesalahan orang-orang Wahabi. Kullu bid'atin dolalah. Wah, lamun dimanai secara kul jame, wah itu atuh kabeh sesat. Eta hit kopiah kitu tah sesat. Di zaman Nabi. Gitu. Di zaman Nabi mah wajah cara mang wahid. Pan bid'ah ya. Padahal kulis itu kul majmu artinya tidak semua bid'ah. Kalau dibahas secara aturan ilmu, mantek, ma'ani, bayan bade itu dibahas, ternyata Al-Quran itu banyak harus digali. Dapat dipahami, karena perdalamlah ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu bade, ilmu balaghahnya. Nah, dapat dipahami semua sandrian sandriat insyaallah. Jadi simpulna kumaha? Simpulna adat qasar teh aya 5, kahiji ila istisna, inama, atopla, atopbal, kemudian takdim. Tinggal al-babus sadis wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adawa innama atfun wa takdimun kama taqaddama wa adawa tul qasri illa innama atfun wa takdimun kama taqaddama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi alana wa qurrabati lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin arzuqana al-wasi'a wa tarzuqal amana subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayya ya rabbi bil mustafa
wasi'an. Allahumma salli wa sallim wa barik.